wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kata dasarnya bully, ya, yaitu program yang dicanangkan oleh kepala sekolah untuk akreditasi SMK kita. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan bully? Ada yang tahu? Sudah ini? Satu, pilih tangan, satu. Jawab aja, biasa kan jawab. Apa? Merendahkan diri seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Merendahkan diri seseorang. Hah? Memojokkan seseorang. Memojokkan gimana ini? Usul itu? Mencemooh, atau bahasa Indonesianya mencemooh, ya, mencemooh. Ada lagi? Kalau ini Islam semua kan? Kalau dalam agama kita bisa diartikan apa? Bully. Ya, apa lagi? Satu kata saja. Ya, itu. Ada yang bilang menzalimi, ya. Sama dengan bisa kita artikan dengan menzalimi. Hukumnya dalam agama kita apa? Haram. Berarti dilakukan berdosa. Jika tidak dilakukan tidak apa-apa, berpahala. Jadi bisa kita artikan ini bullying, yaitu menzalimi sesama manusia. Oke? Sekarang kita coba baca sama ini. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas. Mengompas, tahu arti mengompas? Mengompas, memfitnah dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying atau perilaku bully yang sangat merugikan bagi anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban bully akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan atau terkena gangguan mental. Jika betul, kalau kalian bapak berbicara di depan, kalian tidak menghiraukan, itu termasuk bully nggak? Maaf ya, yang tidak menghargai, yang tidak memperhatikan di sini berarti sama dengan mendapat dosa zolim karena menzalimi bapak di depan. Ya, itu juga terjadi di kelas. Kalian belajar sama guru menerangkan di depan. Kalau tidur mungkin bapak tidak ada katakan itu sebagai zolim. Kalau kalian main-main tidak mendengarkan guru di depan, apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, mungkin bisa termasuk dengan membunuh. Oke, sampai situ aja ini karena kalimat ada putus. Jadi bapak agak lucu sih bilang tadi. Yang dilakukan lebih dari sekali. Kalau sekali saja termasuk dengan bully nggak? Sekali saja kita lakukan. Tidak. Kenapa tidak? Karena kita tebak dengan ini ya. Kenapa? Bedanya apa? Mencolek, meludahi termasuk fisik dan mental ya. Yang pasti bully ini pasti mental terkena. Tapi ini kita contohkan itu tindakannya. Ya, mencolek, meludahi, menarik leher, kerah baju, mendorong dan tindakan lainnya yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Jadi sebetulnya yang kita tahu dari sosmed, dari video-video yang kalian sering lihat di internet, contoh-contoh bully misalnya. Ada berita 3 orang siswa membuli 1 orang. Itu contoh-contoh yang sudah jelas. Ya, kalau contoh-contoh sehari-hari sebetulnya banyak seperti bapak contohkan tadi. Kalian tidak memperhatikan guru, tidak ada teman berbicara, kalian tidak menghiraukan, tidak menghargai, itu bisa termasuk dengan bully karena dia merasa tidak dihargai. Tadi disebutkan sini bully adalah sikap tidak menghargai kan. Oke, kemudian bully verbal, ada yang dikatakan dengan bullying verbal. Tindakan bullying yang dilakukan secara verbal melalui ucapan atau kata-kata, mengejek, menertawakan, mendehem dengan sinis. Mendehem apa itu? Kira-kira mendehem? Kayak gitu. Oh, buang muka ya? Buang
Ya, ini dia. Gimana itu mudah? Kalian tahu? Senang. Artinya apa? Hah? Loh, lu nggak tahu arti nama sendiri? Untuk supaya lebih akrab. Untuk mulai hari ini segera ditinggalkan. Panggillah tempatnya dengan nama yang asli, dengan nama yang betul. Ya, Muhammad Adnan, panggil Adnan. Tidak usah dipanggil dengan nama yang lain. Oke, kemudian ada yang ketiga, bullying psikologi. Tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir. Mencibir gimana? Mencibir. Mencibir. Pernah mencibir nggak? Mencibir itu gimana contohnya? Kalau nggak tahu. Beberapa. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Pernah nggak dialami? Pernah. Ini memang dari hati sebenarnya. Pernah ya? Waktu LPS kemarin? Ya, LPS kemarin. Contohnya apa? Contohnya kalian dibully apa? Contoh itu kalau mau masuk ke berita itu lebih banyak sebetulnya. Kalau ada tiap orang yang melaporkan. Nih, dampak negatif bullying bagi anak yang menjadi korban. Ini untuk si korban. Dampaknya terhadap korban itu. Yang pertama, terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Ini apabila bully dengan kekerasan atau mengeroyok biasanya ya. Mengeroyok. Kemudian tertekan psikisnya atau kejiwaannya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala psikis lainnya. Ini gangguan mental. Bisa dia takut masuk ke sekolah, tidak mau lagi masuk ke sekolah karena takut berjumpa dengan kita, karena kita sering mencemoohnya, sering merendahkannya, sering tidak menghiraukannya. Jadi kalau ada teman-teman yang suka sendiri di kelas, dia tolong dibawa bergaul, jangan tambah disudutkan, karena bisa mengganggu psikis dari teman kita itu. Kemudian pergaulan sosial terganggu, seperti minder. Mindernya apa? Tidak percaya diri. Ini bahasa apa? Minder. Mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bully, antara lain yang dapat kita lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jadi ya biasa-biasa saja. Ya, jangan kita apa yang pernah kalian terima di sekolah ini. Ya, catatan.